Kaifa yaqalul mu'minul hidayah? Maka bagaimana seorang mukmin itu minta hidayah? Bi kulli waqtin, pada setiap waktu, min salatin, daripada salat. Wa huwa mutasawwif bidzalika, padahal dia disifatkan dengan yang demikian itu. Artinya bagaimana orang mukmin minta hidayah setiap waktu salat? Padahal dia kan sudah termasuk disifatkan orang punya hidayah, dalam hidayah, kenapa mesti minta, gitu kan? Kalau dia bertanya begitu, jawabnya annal abda, bahwasanya hamba itu, seorang hamba, muftaqirun, adalah muftaqir, membutuh atuh. Saat itu ya peredaran menit tuh, saat. Setiap saat membutuhkan, wahalatin, dan setiap keadaan, setiap saat, setiap keadaan. Kepada siapa? Ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala. Muftaqir, hamba itu sangat butuh kepada Allah setiap saat dan keadaan. Tentang apa butuhnya? Bi tasbiyatihi alal hidayah, dalam ketetapan di atas hidayah. Sangat butuh kepada Allah untuk ketetapan hidayah. Hidayah yang udah ada supaya tetap mantap gitu, nggak goyang, nggak hilang. Warusukhihi, dan mendalamnya pihak pada hidayah itu supaya mendalam, supaya ya terus dalam hidayahnya. Wastimrarihi, dan juga supaya istimrar, supaya langgeng terus menerus hidayah itu ada. Itu sangat membutuhkan kepada Allah setiap saat dan keadaan tentang itu, supaya tetap hidayah, supaya mendalam hidayah, supaya langgeng hidayah. Maka fa'arsyadahu ta'ala, maka Allah Ta'ala memberikan petunjuk, ila ayas alahu, memberikan petunjuk untuk meminta kepadanya. Memberikan petunjuk supaya minta kepadanya fi kulli waqtin, pada setiap waktu. Apa yang diminta? Ayyamudahu, supaya Allah mengulurkannya, bil ma'unah, pertolongan, wasabat, ketetapan, wa taufik, dan taufik, supaya Allah curahkan tuh kepadanya pertolongan, ketetapan, dan taufik. Allah perintah supaya minta kepadanya, petunjuk. Dikasih petunjuk aja nggak mau minta, apalagi nggak dikasih petunjuk kalau mau minta. Faqad amara ta'ala alladziina aamanu bil iman. Sungguh juga Allah pernah memerintahkan orang-orang beriman dengan beriman. Allah perintahkan orang beriman, yang diperintahkan beriman. Itu gimana sih? Kan udah beriman, kok disuruh beriman? Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, kan? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Biasanya kan kutiba alaikumusiyam, aqimi shalah, atuz zakat, gitu. Orang beriman ini. Ini malah diperintah, wahai orang-orang yang beriman, aminu, berimanlah billahi wa rasulih, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kamu udah beriman. Maksudnya apa? Wal muradu yang dimaksud di situ disuruh beriman adalah perintah beriman, asabatu, perintah supaya tetap. Wahai orang yang beriman, yang udah beriman nih, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul. Tetap isabat, ya. Wal mudawamah, terus langgenglah, istiqomah dalam beriman. Nah, tetap mudawamah, langgeng alal a'malil mu'ainah, jadi atas perbuatan amal-amal al-mu'ainah yang dapat menolong, ya, atau mu'ayyanah, amal-amal yang nyata, ala dzalika, atas yang demikian itu. Allah alam. Jadi maksudnya supaya tetaplah dan teruslah beramal di atas iman itu. Perintah beriman maksudnya gitu.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka, bukan yang dimurkai atas mereka, dan juga bukan orang-orang yang sesat. Dol sesat, maghdub dimurkai, dimarahi. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu mufassirun lisiratil mustaqim, sebagai mufassir, penafsir, tafsir daripada kalimat siratal mustaqim, jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus ditafsirkan. Nah, yang dimaksud jalan lurus adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini dikatakan mufassir yang menafsirkan jalan as-siratal mustaqim. Kemudian walladzina an'amallahu 'alaihim, mereka an'amallahu, yang Allah beri nikmat atas mereka. Siapa? Humul mazkurun, mereka adalah orang-orang yang disifatkan, yang disebutkan fi suratin nisa, dalam surat An-Nisa. Ini tafsir dengan tafsir, Quran dengan Quran gitu. Makanya tafsir itu ada ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis dengan hadis. Tafsir itu. Quran ditafsirkan dengan ayat Quran. Quran ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi. Ada hadis ditafsirkan dengan hadis. Penjelasan. Mana yang di dalam surat An-Nisa? Wa may yuti'illaha war rasula. Mereka orang-orang, dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika, maka mereka itu orang yang taat kepada Allah dan Rasul, ma'alladzina, bersama orang-orang yang an'amallahu 'alaihim, yang Allah beri nikmat atas mereka. Siapa? Minan nabiyyin. Ini yang dimaksud an'amta 'alaihim, minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang siddiq, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wasalihin, orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu sebaik-baik teman, teman yang paling baik. Doa kami ada itu ya? Ya, iya. Masa kenapa sebulan dibaca? Sebulanan dibaca. Insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping setiap kita baca Fatihah kan itu juga. Wa an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas diriwayatkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang dimaksud adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan mereka yang engkau beri nikmat atas mereka. Dengan apa nikmatnya? Bi taatika wa ibadatika. Beri nikmatnya bisa taat, bisa ibadah. Siapa mereka? Min malaikatika, malaikat. Nambah lagi kalau menurut Ibnu Abbas. Malaikat lebih rinci, malaikat wa anbiyaika, nabi-nabi engkau, wasiddiqin, orang-orang siddiq, wasyuhada, orang-orang mati syahid, wasolihin, dan orang-orang soleh. Wadzalika, yang demikian itu nadhirul ayatis sabiqah, sebagai ya imbangan ayat yang dahulu. Imbangannya ayat yang dahulu. Qala Arabi, kata Arabi bin Anas, humun nabiyun, kata Arabi cuma para nabi. An'amta 'alaihim an-nabiyun, para nabi. Enggak disebutkan yang lain tuh kalau menurut Imam Rabi. Wa qala Ibnu Jarir mengatakan Ibnu Juraij wa Mujahid, dan Mujahid murid Ibnu Abbas. Nah, mereka berdua berpendapat hum al-mu'minun, mereka yaitu yang dimaksud alladzina an'amta 'alaihim al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Jadi tafsirnya banyak. Kalau dalam buku Ibnu Katsirnya panjang riwayatnya, hadisnya panjang-panjang. Main kita baca ringkasannya. Tafsirnya panjangan. Kalau lebih luas lagi ya tafsir Ibnu Katsirnya yang banyak penjelasan. Hadisnya banyak-banyak. Nah, kemudian
Wa tafsirul mutaqaddam an Ibnu Abbas a'ammu wa ashmalu. Dan tafsir yang telah terdahulu yaitu dari Ibnu Abbas a'ammu wa ashmalu. Itu yang dari Ibnu Abbas tuh lebih umum dan lebih syamil, lebih mencakup. Yang Ibnu Abbas tuh yang lebih lebih umum dan lebih mencakup. Mana itu? Yaitu yang ditolong, diberi nikmat oleh Allah dengan taat dan ibadah kepada Engkau, yaitu malaikat, para nabi, para siddiq, syuhada dan sholihin. Itu tafsir dari Siratal Mustaqim. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan yang dimurkai, dimarahi, maghdub, waladdallin, dan juga bukan dhalin, orang yang sesat. Ya. Ini lebih jelas lagi. Orang yang diberi nikmat bukan orang yang dimurkai, bukan orang yang sesat. Mintanya begitu, lebih jelas. Biljar, walau dolin, tujar baca dolin. Ala naat, itu berbahasa. Naat namanya sifat. Wal makna, dan maknanya begini. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalan mereka yang Engkau telah beri nikmat atas mereka. Mana? Liman taqaddama wa safahum wa na'atahum. Itu orang-orang yang terdahulu tuh sifat mereka tuh, naat dan sifat mereka. Yang tadi itu yang di atas. Siapa mereka? Wa hum ahlul hidayah wal istiqomah. Alladzina an'amta 'alaihim. Kesimpulannya mereka itu termasuk ahlul hidayah wal istiqomah. Orang yang mendapat hidayah, ahli hidayah dan istiqomah. Kemudian ghairu siratil maghdub, bukan jalan al-maghdub yang dimurkai, yang dimarahi, alaihim atas mereka yang Allah marah. Siapa mereka? Wahum, mereka itu tuh yang dimurkai, alladzina, secara umum nih sifatnya, alladzina alimul haqqa wa adalu anhu. Mereka yang maghdub, mereka adalah orang-orang yang tahu, alimul haqqa, yang tahu kebenaran, ngerti dia, tahu kebenaran bukan enggak tahu. Wa adalu anhu, dan mereka menyimpang dari kebenaran. Adalu, menyimpang. Dia tahu kebenaran tapi dia menyimpang, enggak ngikutin. Itu yang dimurkai. Dia tahu, nyimpang. Dimarahin, dimurkai. Kemudian wala siratil dhalin, dan bukan jalannya dhalin, orang-orang yang sesat. Orang sesat. Apa yang dimaksud sesat mereka nih? Secara umum sifatnya orang sesat itu hum alladzina faqadul ilma, mereka yang enggak punya ilmu, yaitu itu sifat orang sesat adalah enggak punya ilmu. Bodoh ya, sesat udah. Lah bodoh enggak punya ilmu, mau kemana? Itu sifatnya. Sifat yang disebut orang sesat itu adalah tidak punya ilmu. Faqadul ilma, enggak punya ilmu. Fahum, mereka itu karena enggak punya ilmu, haimuna, mereka bingung, fidolalati, bingung dalam keadaan sesat, dalam kesesatan. Mereka bingung dalam kesesatan. La yahtaduna ilal haqqi, mereka tidak dapat petunjuk kepada kebenaran. Bingung, enggak dapat petunjuk. Bingung sendiri gitu. Kalau yang tadi tahu tapi dia sendiri yang dia tahu tapi dia sendiri yang nyimpang. Nah ini emang dia kagak tahu, akhirnya bingung, sesat, nggak ada petunjuk lagi. Wa akadul kalam bila, dan
pembicaraan lebih kuat dengan kata-kata la. Mesti ada kata la-nya. Untuk menunjukkan kata-kata kan ghairil maghdubi alaihim walad, ada la-nya nih, walad dhalin. Padahal kan bukan, ghair itu bukan al-maghdub yang dimurkai mereka itu kalau langsung wadhalin dan sesat. Bukan yang dimurkai dan sesat. Itu kan cukup sebenarnya. Tapi ada la di situ untuk apa? Nah, ini la nih menunjukkan bahwa di sana dalam kalimat ini, dalam artinya maslakain, ada dua jalan. Ada dua jalan fasidain yang rusak. Ya, ada dua jalan yang rusak, makanya disebutnya ghair dan la. Bukan jalan yang dimurkai, bukan juga dan tidak sesat. Tidak sesat. Berarti ada dua nih, dua jalan, dua tempuhan. Wahuma, mereka itu siapa? Siapa tuh? Orang yang tahu tapi menyimpang, orang yang sesat karena nggak tahu. Thariqatul Yahud, jalan orang Yahudi. Wa thariqatul Nasara, dan jalan orang-orang Nasrani. Dua jalan yang rusak. Faji'a bila kemudian didatangkan dengan kata la untuk menguatkan saja, untuk menguatkan nabi, menguatkan tidak, kata-kata tidak. Udah tidak lagi, itu penguatannya. Bukan orang yang dimurkai dan bukan orang yang sesat, bukannya dua kali. Tidak yang dimurkai, tidak yang sesat. Dua. Itu sebagai penguat ya, sebagai penguat. Walil farqi, dan untuk membedakan baina thariqaita ini, antara dua jalan tuh, ada yang maghdub dan dhalin, dua jalan untuk membedakan ada la tuh. Kata-kata la fungsinya banyak banget dengan la doang. Makanya enggak boleh di Quran tuh enggak boleh dikurang-kurangin. La doang hilang tuh. Berapa itu? Maknanya jauh. Ya. Kalau la-nya hilang kurang tuh maknanya. Ya. Sangat berharga. Ya. Quran itu istimewanya. Nah, ada dua jalan dan ada membedakan dua jalan liyujtanaba, supaya dijauhi kullu wahidin min hama, dari tiap-tiap dari keduanya. Supaya dijauhin karena dua-duanya itu jalan. Kemudian fa'inna thariqata ahlil iman, maka sesungguhnya jalan ahli iman nih, kalau jalan ahli iman siratal mustaqim nih, mustamilatun alal ilmi bil haqqi wal amali bihi. Kalau jalan ahli iman itu mencakup, menghimpun di dalamnya mengetahui kebenaran dan beramal. Ahli iman ya, ahli iman di dalamnya ada mengetahui, berilmu dan mengamalkan. Itu ahli iman. Yang berilmu enggak mengamalkan, apa tadi? Maghdub. Yang enggak berilmu dhal. Itu. Kalau yang berilmu dan mengamalkan itu ahli iman. Itu yang siratal mustaqim. Wal yahud, dan orang Yahudi faqadul amal. Orang-orang Yahudi faqadul amal, mereka enggak beramal. Tahu dia tapi enggak beramal. Mengetahui tapi tidak beramal, enggak ngamalin. Wa nasara, sementara orang Nasrani yang enggak ada apa? Faqadul ilma. Mereka tidak ada ilmu, emang kagak tahu, sesat kan. Masa Tuhan enggak punya anak? Kan gitu kan, sesat ya, enggak tahu. Kalau Yahudi enggak. Yahudi mengatakan Allah itu Esa. Tahu yang nyebut Allah itu Yahudi. Ya, cuma dia menyimpang. Bukan yang enggak percaya kalau Yahudi. Kalau Nasrani yang mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Ya. Trinitas apa namanya? Walihaza oleh karenanya kanal ghadab lil Yahud. Yahudi
Ya, dia itu mengetahui tapi tidak beramal. Oleh karenanya dia termasuk yang dimarahi. Karena ghadab, kemurkaan itu untuk Yahudi. Wa dhalal linasar, dan kesesatan untuk orang Nasrani karena dia tidak tahu sesat. Lakin akan tapi akhassu asabil yahud al-ghadab, dikhususkan sifat-sifat Yahudi dengan ghadab. Sifat khusus untuk Yahudi adalah orang yang dimurkai, yang Allah marah kepada mereka. Kama qala ta'ala anhum, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang orang Yahudi, mana? Man la'anahullahu wa ghadiba alaihi. Itu orang yang dilaknat oleh Allah wa ghadiba alaihi, dan dimarahi. Dilaknat dan dimarahi oleh Allah. Allah marah padanya. Kemudian wa akhassu awsafin nasara ad-dhalal. Kemudian sifat khusus untuk Nasrani adalah sesat. Di sifat khusus Yahudi dimurkai, dimarahi. Sifat Nasrani sesat. Itu sifat ciri-ciri tersendiri. Bagaimana firman Allah Ta'ala, qad dallu, sungguh sesat, man min qablu wa adallu katsiran, dan mereka menyesatkan katsiran, banyak. Wa dallu, dan mereka sesat an sawa'is sabil, dari jalan yang sawa'is sabil, an sawa'is sabil, dari berbagai macam jalan. Mereka sesat, jadi nggak tahu jalan. Wa bihadza, dengan ini waradatul hadis, datang hadis-hadis dan asar. Faqad ruya an Adi bin Hatim, dari Adi bin Hatim, annahu qala dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tafsirnya nih, ini hadisnya, dalilnya bahwa yang maksud al-maghdubu itu Yahudi atau Nasrani bukan kata siapa-siapa. Ditafsirkan oleh Nabi yang mengatakan, dari Allah juga. Bertanya dia, Ibnu Hatim, tentang firman Allah kepada Rasulullah, an qauli ta'ala ghairul maghdubi alaihim. Qala, kata Nabi, humul yahud, mereka Yahudi. Kata Nabi, kata Rasul, al-maghdub itu adalah Yahudi. Waladhalin, dan tentang waladhalin, siapa mereka? Qala, kata Nabi, an-nasara, orang Nasrani. Dan selesai itu tafsiran al-maghdub dan ad-dhalin. Terakhir, wa yustahabu, dan disunatkan, liman yaqra'ul Fatihata, bagi orang yang membaca Al-Fatihah, ayyakula, supaya dia mengucapkan ba'daha, setelah Fatihah. Kalau kita baca Fatihah, disunatkan apa? Amin. Mengucapkan amin. Tuh lihat, alifnya ada benderanya. Alifnya ada, berarti panjang. Amin. A-nya panjang, bukan amin. Amin. Ya. A-nya ada bendera itu. Amin. Panjangan A-nya sama minnya. Kalau A-nya bisa 5 harokat. 5 harokat itu mad jaiz. Amin. Ini ajaran beliau ini, ya. Ini yang apa namanya yang diajarkan oleh mazhab Syafi'i itu. Amin. Begitu juga kalau lagi doa gitu. Hah? Begitu juga lagi doa gitu nggak boleh. Amin. Iya. Amin. Iya. Amin. Kurang panjang itu ya. Kurang panjang aja. Panjang. Mas Tomo udah panjang nih Mas. Ya, udah panjang dikit. Amin. Tapi dibaca amin. Iya. Gitu. Panjang itu A-nya ya. Amin. Habis sholat tarawih itu panjang amin. 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 Lagi baca doa susah. Sama amin. 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 Amin.
Kalau amin, kita bukan terima artinya. Amin, berimanlah, gitu. Bisa juga amin beriman. Amin, percaya. Bisa begitu ya. Banyak arti, tapi amin ada nih kalau baca amin wa maknahu, maknanya Allahumma istajib. Maknanya ya Allah terimalah. Ya Allah terimalah. Jadi boleh juga mulut kita amin, hati kita ya Allah terima. Ya. Ada kan kadang orang amin ya Allah kan gitu. Amin ya Allah itu ketika dia mengucapkan amin hatinya terimalah ya Allah. Gitu jadinya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Jadi amin terimalah ya Allah. Terimalah di hati bareng dengan kata-kata amin. Menerjemahkan amin di mulut, terimalah di hati, Allahnya disebut lagi gitu. Kan Allahumma istajib. Allahumma tuh ya Allah ya. Allahumma ya Allah. Ya Allah diganti jadi Allahumma. Nah, jadi disunatkan baik kita lagi baca sendiri Fatihah ya di akhirnya disebut amin. Sehingga apa yang kita baca dari awal Fatihah tuh ya doa dan sebagainya, pujian dan sebagainya supaya diterima gitu. Itu dulu bacaan Fatihah kita diterima oleh Allah. Insyaallah apa yang lain-lainnya ini diterima dengan Fatihah juga. Itu yang kemarin itu orang dibuat rupiah mantap banget. Ya begitu karena ngerti kan gitu. Karena ngerti baca sekali aja udah. Lima ruya an Nabi Hurairah anhu qala. Ini karena diriwayatkan dari Abu Hurairah beliau berkata, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW izatala apabila membaca, tala itu tilawah ya, membaca. Tala membaca. Kalau tilawah khusus membaca Quran. Kalau qiraah bisa Quran, bisa selain Quran. Ya. Iqra. Apabila beliau membaca ghairul maghdubi alaihim waladdallin, qala beliau mengucapkan amin hatta yasma'a man yalihi, sehingga mendengar tuh man yalihi orang berikutnya yang mana? Min safil awal, orang yang ada di saf pertama dengar tuh Nabi mengucapkan amin gitu. Jadi Nabi baca amin sehingga didengar oleh sahabat. Jadi apa yang disampaikan sahabat karena mereka dengar. Kalau Nabi nggak baca, ya mereka nggak riwayatkan ini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau bacaannya Fatihahnya itu nggak benar, diaminin itu gimana? Gimana? Fatihahnya nggak benar bacanya, tapi ya, kita aminin gitu itu gimana itu? Kalau nggak benar berarti kan salah. Hukumnya itu kalau apakah diaminin apa enggak gitu? Nggak, artinya bacaan kan ada yang fase, ada yang kurang fase. Kalau kesalahan yang tidak merubah makna itu tidak membatalkan. Ya kalau memang apa itu seperti kayak ain dibaca alif itu kan beda itu. Itu nanti bisa merubah makna atau tidak. Kalau nggak merubah makna seperti Allahu lillahi dibaca lillahu itu nggak berubah. Alhamdulillah bukan lagi lillahu rabbil. Kalau ada yang baca kurang tasdid gimana? Kurang tasdid kurang huruf. Baca. Iya. Kalau kurang tasdid otomatis itu. Iya. Karena kurang huruf. Hurufnya berubah aja nggak kurang tapi berubah. Itu kalau merubah makna dia membatalkan. Jadi kita lihat aja dah gitu. Sampai merubah makna atau enggak bacaannya itu. Ada saya yang dari gitu kan balat kan. Iya benar. Nah, kalau begini ya, kalau yang fase ngikutinnya nggak fase batal ya. Nggak boleh yang fase ngikutinnya nggak fase. Iya, kalau turun dia ya terserah turun dia suruh dalil semua. Atau yang kurang fase yang lainnya gitu. Kalau kita fase nih, ikutinnya kagak fase itu
Enggak batal, itu tanya batal. Barokah jadi. Buah aja. Barokah. Ya berarti kalau umpamanya kayak magdubi itu kalau lain berarti rumah nggak termasuk. Kan itu kalau nggak mag kan. Mungkin kalau ada yang di kol lain. Mag. Iya, kadang di kol itu berupa makna. Ya, kan? itu tajwid ya. Ada tajwid Ya, yang tidak berubah makna, Tidak. tidak berubah makna. Cuma perlu dilurusin aja. Ya, jangan terlalu semuanya semuanya di Cocok. Kan ada semuanya di bola. Ini bulan puasa mana nih bola? Bola. Iya, banyak tuh ada semuanya di bola itu. Iya. Anak. Udah ya? Sudah. Ada masalah nanti. Abdul Zikri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la khususun sadatina al-alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila ruhi masyayikh dzikri wa tauhid as-sayyid Umar bin Isa wa Ruh Samarkandi wa sayyid al-habib Umar bin Abdul Rahman wa sayyid Ali bin Abdullah al-Baras wal habib Isa bin Muhammad al-Habashi wal habib Ali bin Hasan al-Attas wa sayyid Ahmad bin Abdul Qadir Jabbasin wa sayyid Muhammad bin Ahmad Bamasmus wal habib Abdullah bin Muhsin al-Attas wa jami' masyayikh dzikri wa tauhid ayma kanu halat arwahuhum أن الله نغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا بخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للغفور العبد بالغرور والفرد في الأمور وحماقة الأمور وصلاة الله دوما وسلامه تماما على من يهدي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم
Muhsin Al-Fatihah. Ya Farijal Ham, ya Kashifal Ham, ya Man Abdihi, ya Ghafir wa Yarham. Wa ya Bala ya Qarib, ya Bala ya Rahman, ya Bala ya Rahim. Amin. Biha subhanallahumma wa tahiyatu ya salam. Akhiru da'wana rabbil alamin. Rabbana karim. Merah.